Orang yang tidak bisa melayani, tidak bisa memerintah. Pemerintah atau pejabat itu disebut abdi. Abdi masyarakat. Abdi itu artinya melayani. Jadi kalau saudara jadi pejabat, saudara harus menjadi abdi. Bukan bos. Abdi itu orang yang melayani. Yesus datang, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Itu. Ketika Yesus sedang duduk dengan para murid, maka salah satu ibu para murid datang kepada Yesus. Siapa yang terbesar di sorga di antara murid-murid ini? Yesus punya 12 murid. Yesus berkata, dialah yang melayani. Jadi semakin dalam, semakin besar, semakin tulus kita melayani, semakin besar kita akan mendapatkan kuasa. Jadi kalau saudara tidak bisa melayani, tidak mau melayani, saudara tidak akan bisa memerintah. Saudara tidak akan berkuasa. Apa artinya ini? Coba kita baca di dalam Wahyu 2 ayat 26. Wahyu pasal 2 ayat 26. Saudara garis bawah ya ayat ini. Saya baca. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Sekali lagi. Wahyu 2 ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ayat ini bukan alegoris. Alegoris artinya misalnya Tuhan adalah gunung batu. Nah itu alegoris. Yesus digambarkan seperti singa. Singa itu alegoris. Bukan Yesus itu adalah singa, bukan. Tapi singa Yehuda, artinya alegoris. Ada makna. Tapi ayat ini bukan alegoris. Ayat ini betul-betul hurufiah. Artinya apa? Satu hari nanti kita akan diberi kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa. Pelajaran akhir zaman, salah satunya adalah tentang dispensasi waktu. Ada 4 waktu dibagi. Dari Adam, zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Zaman Bapa itu 2000 tahun lamanya. Dari Bapa Adam sampai Bapa Abraham. Itu 2000 tahun. Zaman Anak, dari anak Abraham, Ishak, sampai anak Allah, Yesus. Itu 2000 tahun. Zaman gereja atau zaman Roh Kudus, itu dari pencurahan Roh Kudus 2000 tahun lalu di loteng Yerusalem, sampai nanti di depan, pencurahan Roh Kudus 2 kali ganda. Kita ada di zaman gereja. Kita ada di zaman kemurahan. Jadi zaman gereja atau zaman Roh Kudus disebut juga zaman kemurahan. Artinya apa? Kemurahan Allah untuk kita itu sangat besar, melimpah. Kalau zaman dulu, saudara berbuat salah, hukumannya mati. Ingat Ananias Safira? Ananias dan Safira berjanji kepada Tuhan bernasar. Aku akan memberikan semua hartaku kepada Tuhan. Yang dia bawa cuma setengah. Mati saudara. Dia masuk ke gereja dan Roh Kudus menghukum dia. Mati. Sekarang kita tidak. Saudara bernasar berkali-kali, saudara langgar nasar saudara. Tuhan ampuni. Kenapa? Karena kemurahan besar. Kemurahan Tuhan, kita hidup di zaman kemurahan yang sangat besar dan hampir tidak terbatas. Kita harus bersyukur. Nah, kita hidup di situ. 2000 tahun, jadi ada 6000 tahun. Jadi 2000 tahun zaman Bapa dari Adam jatuh dalam dosa sampai Bapa Abraham. 2000 tahun kedua dari anak Abraham, Ishak sampai anak Allah Yesus lahir, itu 2000 tahun. Dan 2000 tahun sekarang dari Yesus lahir, dari pencurahan Roh Kudus
sampai sekarang nanti Roh Kudus akan dicurahkan. Kalau dulu Roh Kudus dicurahkan hanya di loteng Yerusalem. Hanya beberapa murid. Tapi nanti seluruh dunia akan dipenuhi Roh Kudus. Gereja, seluruh gereja akan dipenuhi Roh Kudus 2 kali ganda. Nah, setelah zaman ini selesai, ada 1000 tahun yang disebut milenium. Zaman kerajaan 1000 tahun damai. Nah, di kerajaan 1000 tahun damai ini, Yesus menjadi raja secara hurufiah, secara fisik. Waktu Yesus masuk Yerusalem, semua orang keluar rumah menyambut Yesus. Mereka berteriak, Hosana, Hosana, Raja datang. Mereka mengambil jubah lalu melemparkan jubah di atas tanah. Jadi Yesus berjalan di atas jubah-jubah orang-orang Yerusalem. Mereka berharap Yesus jadi raja. Tapi tidak. Belum saatnya. Yesus raja atas langit dan bumi. Tetapi nanti di kerajaan 1000 tahun damai, Yesus benar-benar menjadi raja. Itu sebabnya ayat ini berkata, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ketika Yesus menjadi raja di kerajaan 1000 tahun damai, maka saya dan saudara menjadi raja-raja di kerajaan itu. Yang percaya katakan amin. Saya jadi raja di sana. Saudara jadi raja di sana. Itu sebabnya apapun yang terjadi jangan pernah tanggalkan kebenaran yang saudara miliki saat ini. Karena apa? Karena di sana hari ini nanti di kerajaan 1000 tahun damai kita menjadi raja. Pelayanan yang saudara lakukan sekarang itu sebagai persiapan untuk memerintah nanti. Jadi kalau saudara tidak memerintah, tidak melayani hari ini, saudara tidak siap untuk menjadi raja di kerajaan 1000 tahun damai nanti. Jadi kalau saudara ingin memerintah, ingin menjadi raja di kerajaan 1000 tahun damai nanti, melayani. Sebab orang yang tidak melayani, tidak bisa memerintah. Sebab Yesus berkata, yang terbesar adalah mereka yang melayani. Katakan amin. Siapa yang mau menjadi raja di kerajaan 1000 tahun damai? Angkat tangan.